Shalom saudaraku, salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Dan selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi. Doa saya kita kuat, kita sehat, kita diberkati Tuhan. Mari saudaraku, kita awali Renungan Pagi ini dengan kita membuka satu firman yang saya ambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, ayat yang sudah mungkin beberapa kali saudara baca dan dengar, tapi mari kita pagi hari ini dapatkan berkat-berkat yang baru melalui ayat firman Tuhan ini. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, saya sangat percaya bahwa Tuhan tahu apa yang saya sedang hadapi dan apa yang saudara sedang hadapi. Tuhan tahu pergumulan-pergumulan yang saudara harus hadapi hari-hari ini. Dan oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kembali datang kepada kita. Paulus berkata kepada jemaat Filipi, jangan khawatir. Berarti jemaat Filipi juga memiliki banyak persoalan dalam kehidupan mereka. Bisa saja ada tekanan dan sebagainya terjadi. Dan mungkin saat ini sama seperti kita, bahkan mungkin kita lebih besar lagi tantangannya, saudara. Kita mendengar kabar-kabar, berita-berita yang sangat menakutkan dengan ancaman sakit penyakit, dengan virus corona yang terus bertambah, korban yang mengalami sakit dan tidak sedikit yang meninggal, saudara. Secara manusia, saya pun kita bisa dalam satu ketika, aduh ini bagaimana ya? Tapi mari, firman Tuhan lebih berkuasa dari semuanya. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi firman Tuhan adalah kehidupannya sendiri yang mengerti, yang memahami. Sehingga kalau firman Tuhan datang pada kita dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ini satu anugerah bagi kita, saudara. Ya, kita punya alasan untuk khawatir. Tetapi mau kecil, mau sedang, mau besar persoalan yang kita hadapi, ada satu solusi, yaitu kita datang dan melihat kepada Dia, datang dan percaya bahwa Yesus adalah solusi di dalam kehidupan kita. Apakah sekedar mengatakan Yesus adalah solusi? Ya, sesimpel itu. Tetapi diyakini, dengan iman kita mengatakan di dalam Yesus selalu ada jawaban. Amin. Mungkin saudara sudah mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah-masalah dalam pekerjaan dan semuanya. Belum lagi yang terjadi mungkin di sekitar kita yang tidak berhubungan langsung dengan kita tetapi berdampak juga kepada kita. Jangan khawatir tentang hal apapun juga, ya saudara. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kita justru diberikan satu solusi. Yang pertama, kita datang dan menyatakan, menyampaikan keinginan atau kebutuhan kita kepada Tuhan. Nah, ada orang-orang yang merasa tidak pede atau merasa tidak memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka dikalahkan oleh pikiran-pikiran mereka sendiri. Mereka dikalahkan oleh bisikan-bisikan dari si iblis yang berkata, masa kamu seperti ini mau minta sama Tuhan? Kamu aja belum benar, kamu aja masih melakukan ini, kamu aja masih begini. Saudara, nobody perfect. Tapi memang iblis selalu mencari celah untuk bagaimana supaya kita nggak memiliki satu keyakinan untuk datang meminta kepada Tuhan. Padahal bukankah kita adalah anak? Sebagai anak, saudara, Bapa kita selalu membuka tangan, membuka kehidupannya untuk kita boleh datang meminta kepada Dia. Yesus pernah berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Meminta itu adalah hak dari seorang anak. Meminta itu adalah satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak. Yang menjadi penghalang kita sebenarnya bukan lagi dosa, saudara. Tapi yang menjadi penghalang bagi kita adalah pikiran-pikiran kita sendiri.
Mungkin kita nggak khawatir dengan keadaan, tetapi kita khawatir dengan diri kita sendiri. Apakah Tuhan mau menerima saya? Belum lama kita memperingati kematian Kristus. Apa sih substansi daripada kematian Kristus? Selalu ini perlu diingatkan. Substansinya adalah saudara sudah diampuni, saudara sudah diselamatkan, saudara tidak lagi dihukum. Tuhan tidak sedang menghukum saudara dengan apapun yang saudara sedang alami hari-hari ini. Mohon maaf saudara, barusan saya juga melihat sebuah pembahasan. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi atau mengkritik, tapi saya sangat sayangkan masih ada orang berpikir bahwa keadaan-keadaan yang buruk, khususnya sakit penyakit, adalah hukuman dari Tuhan. Saudara, di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman. Iblislah penyebab semua keburukan di dalam kehidupan kita. Dosalah yang menyebabkan semuanya itu, dan itu bukan Tuhan. Dan kita kembali ke ayat ini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Tuhan mau kita ada di dalam kehidupan yang selalu berelasi dengan Dia. Saudara, doa itu bukan, betul kita di sini suruh meminta, tetapi doa itu juga adalah hubungan. Layaknya anak dengan bapaknya, ada keperluan dia datang hubungi, "Hai Pak, apa kabar? Pak, saya ada kebutuhan ini." Nah, kita juga sama di hadapan Tuhan, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi. Dan dikatakan dalam doa kita bangun hubungan dengan Tuhan senantiasa. Setiap pagi seperti pagi hari ini, sebelum saudara menjalani aktivitas, saudara berdoa. Dan puji Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Dan dikatakan dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Nah, ini penting saudara. Ternyata dengan kita menyatakan keinginan kita di dalam doa, jangan lupa untuk mengucap syukur. Mengucap syukur adalah obat yang paling mujarab menghadapi persoalan-persoalan ini. Melihat ketidakadilan, melihat kekurangan, melihat macam-macam yang mungkin membuat kita khawatir. Mari kita awali hari dengan mengucap syukur dan berkata, "Tuhan, terima kasih. Hari ini hari yang baru, aku adalah anakmu, aku sudah dibenarkan, aku sudah diampuni, dan aku percaya Engkau menyediakan yang terbaik dalam kehidupanku." Kalau saudara mengucap syukur, maka sesungguhnya saudara sudah memiliki modal yang kuat untuk menjalani tantangan demi tantangan dalam kehidupan ini. Bisa saja ada orang mengecewakan saudara, bisa saja ada orang yang mungkin mengambil sesuatu dari saudara yang bukan hak mereka, tetapi ucapan syukur mengalahkan semua pikiran-pikiran negatif, intimidasi, tekanan-tekanan, beban-beban kita. Itu dengan sendirinya menjadi ringan. Kenapa? Karena kembali lagi bahwa Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan ini. Dan oleh karena itu Paulus berkata ayat yang ke-7, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara, damai sejahtera Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa digantikan dengan hiburan apapun, tidak bisa digantikan dengan harta apapun di dunia ini. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan pada saat yang sulit sekalipun, kita masih bisa bersyukur. Karena damai sejahtera itu adalah murni dari surga. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang aku berikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Ini luar biasa, berarti ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Itu yang akan membuat kita siap selalu menghadapi hari ini. Tentu bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, tuntutan dan semuanya. Tetapi damai sejahtera Kristus boleh memerintah di dalam hidup kita. Di sini dikatakan yang melampaui segala akal. Saudara, kalau kita ngikutin cara berpikir kita, logika kita setiap saat, mungkin kita akan, wah, harus gimana? Tetapi damai sejahtera itu membuat saudara tenang dan membuat saudara tetap optimis, antusias, bergairah, bersukacita, dan tentu tetap rendah hati. Kenapa? Karena kita bisa menyelesaikan, melakukan banyak hal, itu bukan karena kita. Kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan, kita bisa mencapai sebuah
tugas yang luar biasa, mencapai sebuah pencapaian target yang luar biasa, jangan berkata bahwa itu karena aku, tapi mari kita berkata itu semua karena Tuhan. Akan melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya tutup dengan kalimat terakhir. Dia memelihara hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Disinilah jendela gerbang daripada saudara bersuka cita atau tidak. Kalau hati saudara, pikiran saudara tidak memiliki damai sejahtera Tuhan, maka apapun yang saudara hadapi, mau itu hari baik, mau itu keadaan baik, mau itu keadaan apapun, rasanya hambar. Tetapi kalau damai sejahtera Tuhan, apapun yang saudara hadapi, Kristus hadir dan memberikan kekuatan. Haleluya. Oke saudaraku, mari kita terima damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, sudah turun dan tinggal di dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau berdiri sebagai anak. Kami datang sebagai anak yang dikasihi. Kami meminta Engkau tahu kebutuhan, keperluan kami. Kami percaya Engkau sudah memberikan, menyediakan yang terbaik bagi kami. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami mengerti semua kehendak. Dan biarlah senantiasa setiap saat kami selalu terhubung dengan Engkau. Sekalipun kami mungkin tidak mengambil waktu berjam-jam berdoa, tetapi pikiran dan hati kami selalu terhubung dengan Engkau. Itu adalah doa kami. Dan hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur. Sehingga sukacita Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Terima kasih kami berdoa. Setiap anak-anak-Mu, setiap pemirsa pendengar dari renungan ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa kembali dalam program renungan yang akan datang. Immanuel.